warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Yayasan GMC Yayasan Zikrina, yang saya hormati Habib Hasan, yang saya hormati juga saya banggakan pada Ustaz Sadah, yang saya banggakan juga saya sayangi dan saya cintai para santriwati Hamilul Quran, juga santri Hamilul Quran. Alhamdulillah pada kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertolakul ilmi di mushola Hamilul Quran pada sore hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para asatid, ustaz, para pengurus pondok, juga para santriwati yang telah berkenan untuk berkumpul pada sore hari ini dalam rangka halal bihalal. Pada kesempatan dan soal ini saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Semoga apa yang kita lakukan di bulan kemarin, bulan Ramadan, apa yang kita lakukan, puasa kita, ibadah kita selalu diterima Allah SWT. Allahumma amin. Dan semoga puasa kita diterima dan kita mendapat berkah, juga mendapat rahmat dari Allah SWT dan mendapat maghfirah, pengampunan dari Allah SWT. Mungkin saya tidak banyak lebar karena waktu sudah sore. Nanti marilah kita simak dengan penyampaian apa yang disampaikan dari Habib Hasan. Semoga kita bisa mengambil ide dan kita bisa mengamalkannya. Demikian yang bisa sampaikan kepada bapak-bapak ibu, pada para asatid. Apabila kami dalam menyampaikan sambutan ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling memaafkan dan kita tidak mempunyai kesalahan suatu apapun yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Puji atas sambutannya. Memasuki acara ini yaitu kajian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Habib Hasan bin Ali Al-Yadrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini. Semoga
melewati dengan sempurna bulan suci Ramadan. Kita bisa memaksimalkan diri kita masuk di bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bisa merubah diri kita, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena para ulama menyebutkan setiap Ramadan yang kita lewati hendaknya memiliki bekas di antara kita. Setiap Ramadan yang kita lewati hendaknya punya kenang-kenangan tersendiri yang kita pegang sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Para ulama menyebutkan bahwasannya termasuk penyebab diterimanya seseorang di bulan Ramadan tersebut, hendaknya di dalam dirinya ada yang berubah. Entah itu perbuatan buruknya semakin berkurang atau perbuatan baiknya semakin bertambah. Ketika seseorang berubah dirinya setelah keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang lebih baik, itu menjadi tanda bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian para ulama menyebutkan tanda diterimanya seseorang di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan hendaknya dia semakin semangat beribadah. Ada lagi yang menyebutkan tanda diterimanya orang di bulan Ramadan, hendaknya orang tersebut semakin cinta untuk sholat berjamaah. Ada yang menyebutkan lagi tanda seseorang diterima di bulan Ramadan, hendaknya dia semakin cinta dengan Al-Quran. Ada lagi yang menyebutkan tanda seseorang diterima di bulan Ramadan, hendaknya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam harinya atau di sholat malamnya. Dan banyak lagi para ulama menyebutkan tentang tanda-tanda seseorang yang diterima di bulan Ramadan. Tapi di antara banyaknya riwayat tersebut, di antara banyaknya pendapat tersebut, ada salah satu pendapat yang diunggulkan oleh para ulama, yang mana ini menjadi penyebab atau yang menjadi tanda yang paling kuat seseorang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Apa? Yaitu adalah kata para ulama, tanda seseorang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, hendaknya hatinya semakin memiliki sifat rahmat kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang paling besar dan yang paling kuat yang dikatakan oleh para ulama, seseorang tersebut diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Hatinya semakin luas, hatinya semakin lapang untuk menerima daripada kesalahan yang sesama, untuk lebih bersabar, untuk lebih menahan amarah. Artinya memiliki sifat rahmat, kasih sayang yang sangat besar. Karena kalau kita merenungkan bahwasanya sifat rahmat ini adalah inti diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita tanya kepada diri kita, Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Nabi Muhammad diutus untuk misi-misi yang sangat besar. Di antara menyebarkan agama Islam, mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengajarkan tentang bagaimana cara ibadah dan yang lain-lain. Banyak sekali misi-misinya Nabi Muhammad SAW, penyebab diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Akan tetapi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya satu. Di antara banyaknya misinya Nabi Muhammad, yang disebutkan cuma satu. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak mengutusmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya untuk menjadi rahmat, menjadi seorang yang memiliki sifat kasih sayang. Dan rahmatnya Nabi Muhammad tidak Allah batasi kepada umat Islam saja. Rahmatnya Nabi Muhammad tidak Allah batasi kepada manusia saja. Rahmatnya Nabi Muhammad tidak Allah batasi kepada makhluk hidup saja. Tapi Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat kepada alam semesta.
Apa itu alam semesta? Alam semesta itu adalah daripada manusia, malaikat, dan jin, seluruhnya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Rahmat inti diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga itu yang akan menjadi suksesnya seseorang di dalam menjalani hidupnya ketika di dalam hatinya sudah memiliki sifat apa? Sifat rahmat. Artinya sudah lebih lapang hatinya, sudah memiliki sifat kasih sayang kepada setiap muslim. Dan daripada tanda seseorang sudah memiliki sifat rahmat di dalam hatinya, sifat rahmat ini kalau sudah menetap di dalam hati seseorang akan bercabang. Bercabang dengan apa? Bercabang dengan seluruh akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik yang kita tahu, apa akhlak yang baik yang kita tahu? Daripada tawadhu, sabar, kemudian syukur, kemudian mudah memaafkan, dan yang lain-lain daripada akhlak-akhlak yang baik, sumbernya pada satu titik, yaitu sifat rahmat di dalam hati. Kalau seseorang sudah punya sifat rahmat tersebut, maka tinggal menunggu saja daripada cahaya tersebut akan bercabang, mulai akan tumbuh sifat sabar, mulai akan tumbuh sifat syukurnya, mulai akan tumbuh sifat tawadhunya, mulai akan hilang sifat sombongnya, mulai akan hilang sifat buruk sangkanya, mulai akan menyayangi lagi kepada setiap muslim. Ini daripada inti seseorang ketika memiliki sifat sabar, sifat rahmat, dan itu tanda diterimanya orang tersebut ketika keluar daripada bulan Ramadan. Maka tanyakan kepada diri kita, bagaimana hati kita dengan sifat rahmat ini? Karena kalau kita mau tahu, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya hadis rahmat, sifat rahmat ini, kata Nabi Muhammad SAW, ja'alallahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan sifat rahmat ini hanya di hati orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua manusia Allah berikan sifat rahmat ini. Belum tentu juga orang yang banyak ilmunya memiliki sifat rahmat juga belum tentu juga orang yang banyak ibadahnya memiliki sifat rahmat, belum tentu. Tapi ketika seseorang sudah memiliki sifat ini, akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai daripada sifat-sifat baik yang lainnya. Makanya ini yang paling penting dan ini yang paling inti. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tanyakan kepada diri kita, apakah sudah ada sifat rahmat ini di dalam hati kita. Tandanya apa Ustaz? Tandanya banyak sekali. Tandanya salah satunya ketika seseorang sudah memiliki sifat rahmat ini, dia akan mulai memiliki rasa semua yang dirasakan buruk atau yang dirasakan oleh orang-orang muslim, dia juga akan merasa sedih. Dan kabar gembira yang menimpa umat Islam, dia juga akan merasa bahagia. Salah satu tanda daripada seorang memiliki apa? Rahmat. Ketika seorang sudah memiliki rahmat, kemudian mendengar ada sahabatnya muslim, ada saudaranya sesama muslim, dia dalam keadaan susah, dia ikut susah. Ada temannya dalam keadaan sulit, dia ikut sulit. Ada temannya dalam keadaan bahagia, dia juga ikut bahagia. Ini tanda juga salah seorang memiliki sifat apa? Sifat rahmat. Ini juga yang dirasakan oleh salah satu tabi'in daripada para ulama yang bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini bin Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin. Imam bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kemudian bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan bintu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Sadiq daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ayah yang bernama Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini pernah ketika itu datang muridnya menghadap kepada beliau mengatakan bahwasanya
wahai guruku, aku baru dengar kabar. Kabar apa? Kabar bahwasannya tetangga desa kita, ada seorang wanita tetangga desa kita ini, kami mendengar bahwasannya wanita tersebut hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah sampai melahirkan. Berarti kalau kabarnya hamil di luar nikah, berarti wanita tersebut baru saja berzina. Ketika murid tersebut memberikan kabar kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir tentang kabar tersebut, tiba-tiba Sayyidina Muhammad Al-Baqir setelah mendengarkan kabar tersebut nangis. Tangisannya ini sampai membuat muridnya bingung, sampai membuat muridnya ini panik, sampai membuat muridnya ini merasa bersalah ketika memberikan kabar seperti itu. Sampai ditunggu, ketika sudah berhenti daripada tangisannya, muridnya berkata, wahai guruku, kenapa kau menangis? Apakah si wanita tersebut itu keluargamu? Apakah si wanita tersebut punya hubungan darah kepadamu sehingga kau menangis, bersedih, kecewa? Kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, bukan, wanita tersebut bukan keluarga. Bahkan aku tidak mengenali wanita tersebut, kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lantas mengapa kau menangis? Kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, aku menangis karena mayoritas orang-orang yang tinggal di desa sebelah, mayoritasnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Otomatis wanita tersebut termasuk daripada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, berbuat zina. Dan perkara ini, kata Imam Muhammad Al-Baqir, pasti akan membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW, akan membuat kecewa hati Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun juga ikut bersedih dengan sesuatu yang membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menyebutkan daripada penyebab beliau menangis, yaitu setiap sesuatu yang menimpa musibah kepada saudaranya muslim mukmin, maka dia pun juga ikut bersedih. Imam Muhammad Al-Baqir di akhir kisah tersebut memberikan sebuah pesan kepada muridnya, dan pesan ini juga bisa kita pakai ketika kita di pondok sini ataupun nanti kita keluar ke dalam masyarakat, keluar ke daerah, terjun ke masyarakat. Imam Muhammad Al-Baqir memberikan pesan kepada muridnya, pesan yang sangat penting, mengatakan, wahai muridku, cukup kabar tersebut yang dengar cuma kita saja. Jangan lagi kau sebarkan kabar ini kepada orang-orang yang lain. Jangan lagi ada yang mendengarkan kabar ini orang selain kita. Tutup mulut kita, saya akan menutup mulut, Anda juga menutup mulut. Jangan lagi tersebar kabar ini. Kita tutupi aibnya saudara kita muslim, saudara kita mukmin, saudara kita umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang membuat mereka, orang-orang soleh ini, sampai memiliki rasa seperti itu? Sampai mereka ini sangat menjaga, padahal wanita tersebut bukan keluarganya, wanita tersebut tidak memiliki hubungan darah dengannya, wanita tersebut bahkan tidak pernah bertemu dengannya, hanya cuma dengar bahwasanya daerah tersebut banyak mayoritas umat Islam, tapi sampai bisa bersedih dan menangis seperti itu, bahkan sampai memiliki semangat untuk menutupi aibnya, jangan sampai ada yang dengar lagi, cukup kita. Kata para ulama, rasa tersebut yang membangkitkan, yang membuat melakukan seperti itu adalah adanya sifat rahmat di dalam hati, adanya sifat kasih sayang di dalam hati. Ini daripada sifat rahmat yang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sudah memiliki sifat rahmat, maka hatinya juga akan bersambung kepada orang-orang yang sudah memiliki sifat rahmat daripada orang-orang terdahulu, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah aslur rahmat, inti daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang memiliki sifat rahmat di dalam hatinya juga akan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya yang membuat Nabi Muhammad bahagia, dia ikut bahagia. Yang membuat Nabi Muhammad sedih, dia ikut sedih. Yang membuat Nabi Muhammad
semangat, dia juga ikut semangat. Yang membuat Nabi Muhammad marah, dia juga ikut marah. Yang membuat Nabi Muhammad cinta, dia juga ikut cinta. Ini yang akan menggabungkan hati kita kepada hatinya Nabi Muhammad SAW dengan mengisi hati kita dengan sifat apa? Sifat tanda yang pertama. Tanda yang kedua kata para ulama, ketika seseorang memiliki sifat rahmat di dalam hatinya, dia akan menjaga lisan dan tangannya sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak pernah mengeluh dengan lisan dan tangan orang tersebut. Kalau kita lihat, daripada kita kembali ke 100 atau 200 tahun yang lalu, 100-200 tahun yang lalu, orang-orang soleh di zaman tersebut tidak pernah menganggap orang yang ahli ibadah sebagai orang soleh. Jadi jika ada di sebuah desa atau masyarakat atau tempat, orang ini ahli masjid, orang ini tidak akan dilantik sebagai orang soleh. Atau orang ini ahli dalam berzikir, orang ini tidak akan dilantik sebagai orang soleh. Atau orang ini ahli sholat malam, orang ini juga tidak akan dikatakan sebagai orang soleh. Ataupun orang ini ahli iktikaf di masjid, orang ini juga tidak dikatakan orang yang soleh. Artinya di zaman dahulu orang dikatakan orang soleh itu bukan dengan banyaknya ibadah. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini cuma haji sekali sudah dikatakan orang soleh. Baru salat berjamaah di masjid 1 minggu sudah dikatakan orang soleh. Baru hadir di ini sudah dikatakan orang soleh. Kalau orang dulu dah, orang dulu walaupun dia istiqomah di masjid, walaupun dia suka ibadah, mengamali, belum dikatakan orang soleh. Siapa orang yang dilantik sebagai orang soleh atau orang yang baik itu di zaman dahulu? Orang dulu ini mengatakan orang tersebut orang soleh ketika dilihat orang-orang di sekitarnya tidak pernah terganggu dengan lisan dan tangannya, baru dikatakan orang. Walaupun amal ibadahnya sedikit, walaupun dia sholatnya cuma wajib saja, tidak pernah sholat sunat. Walaupun dia ini jarang-jarang ke masjid, walaupun dia ini jarang-jarang mengerjakan daripada perkara-perkara sunnah, tapi lisan sama tangannya tidak pernah ganggu orang. Orang-orang di sekitarnya tidak pernah terganggu dengan tangan sama lisan. Ini orang soleh. Dan orang-orang pasti mengatakan itu orang soleh. Karena ibadah zaman dulu tidak dilihat. Ibadah orang-orang semua bisa melakukan ibadah. Orang-orang ahli maksiat pun bisa beribadah. Tidak ada kemuliaan dan tidak ada bangga, rasa kebanggaan ketika seorang ini bisa memaksimalkan ibadah. Tidak ada kebanggaan. Tapi kebanggaan yang sangat luar biasa ketika seseorang bisa menjaga lisan dan tangannya. Tidak perlu kita banggakan ketika kita bisa istiqomah 1 tahun tidak ketinggalan salat malam. Tidak perlu kita banggakan ketika kita bisa istiqomah 1 tahun penuh salat berjamaah. Tapi banggakan diri kita ketika kita bisa 1 hari 24 jam tidak tiba sama sekali. Tapi banggakan diri kita ketika kita bisa melewati 1 bulan tidak tiba sama sekali. Tidak mencaci sama sekali, tidak ngerasani orang sama sekali, tidak membuka aibnya orang lain sama sekali. Itu bangga kan? Itu bangga seperti itu. Karena kemuliaan seseorang ada pada ketika orang-orang di sekitarnya tidak pernah terganggu. Kita lihat ada salah satu ulama yang bernama Imam Ahmad Ar-Ramli. Imam Ahmad Ar-Ramli ini gurunya Imam Muhammad bin Hajar. Begitu juga gurunya Imam Muhammad Ar-Ramli. Imam Ahmad Ar-Ramli ini, beliau ini alim luar biasa, ahli ibadah sangat luar biasa, sedekahnya istimewa. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang di sekitar ini tidak memuji beliau dengan banyak ilmunya, padahal ilmunya sangat luar biasa. Orang-orang di sekitar ini tidak memuji beliau dengan banyaknya ibadahnya, padahal ibadahnya istimewa. Tapi beliau ini dipuji, dikatakan ketika meninggal dunia, rahimallahu Imam Ahmad Amrali. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad Amrali karena beliau semasa hidupnya tidak ada yang terganggu. Orang sekitarnya tidak ada yang terganggu dengan lisan dan tangannya. Sampai ketika Rasulullah ini tanya, ya Rasulullah, Muslim itu siapa? Siapa itu orang Muslim? Kata Rasulullah SAW, al-Muslimu
man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim adalah orang yang bisa menjaga atau orang-orang sekitarnya bisa selamat daripada lisan dan tangan. Itu orang muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda daripada seseorang ini sudah memiliki sifat rahmat dalam hatinya akan menjadikan orang di sekitarnya itu nyaman duduk sama dia. Orang di sekitarnya itu bisa nikmat kalau duduk sama dia. Tidak merasa direndahkan, tidak merasa kucilkan, tidak merasa dihinakan dan yang lainnya. Sebagaimana ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Daripada akhlaknya Nabi Muhammad ini tidak ada salah satu sahabat kalau duduk sama Nabi Muhammad kecuali sahabat tersebut merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi Muhammad itu merasa aku ini orang yang paling dicintai. Lah kenapa kok sampai menisbatkan seperti itu ya? Soalnya Nabi Muhammad ketika memandang saya pasti tersenyum. Ketika bertemu dengan saya pasti nanyakan kabar. Ketika saya tidak ada pasti ditanyakan. Ketika saya sakit pasti dijenguk. Padahal Nabi Muhammad melakukan itu kepada seluruh sahabatnya. Sehingga para sahabat yang lain merasakan bahwa dirinya kalau duduk sama Nabi Muhammad merasa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak ini yang kita butuhkan di zaman sekarang. Akhlak ini juga yang harus kita miliki. Khususnya kita santri-santri hamilul Quran harus memiliki daripada akhlak ini kita terapkan dulu di pondok ini. Jadikan teman-teman kita ini ya, jangan sampai ada yang keganggu dengan kita. Jadikan teman-teman kita ini selama kita di pondok jangan sampai ada kabar-kabar buruk atau kenangan-kenangan buruk ketika nanti sudah keluar ya, kenangannya ketika duduk sama si fulan, duduk sama si fulan isinya cuma ya cacian, makian dan yang lain-lain. Tapi kita terapkan dulu sifat rahmat di dalam hati kita. Jadikan orang-orang di sekitar kita ini nyaman duduk sama kita, tenang duduk sama kita, senang duduk sama kita. Bahkan orang-orang kafir sekalipun di zaman Nabi Muhammad SAW itu mengatakan hal seperti ini juga. Tidak ada orang yang paling amanat kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang paling jujur kecuali Muhammad. Tidak ada orang yang paling menjaga daripada harga diri seseorang kecuali Nabi Muhammad. Orang-orang kafir bahkan ini daripada musuh-musuhnya sekalipun. Apa yang membuat mereka seperti itu? Yang membuat mereka seperti itu adalah adanya sifat rahmat di dalam hati. Sifat rahmat di dalam hati. Ini tanda yang kedua. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW memberikan resep. Apa resep? Resep agar diri kita ini tumbuh di dalam hati kita sifat rahmat. Apa resepnya? Yang pertama kata para ulama, resep tersebut untuk menumbuhkan sifat rahmat di dalam hati kita, tebarkan senyuman. Kata para ulama, sesuatu yang paling cepat untuk menumbuhkan rasa rahmat, kasih sayang di dalam hati kita adalah membiasakan diri kita untuk menebarkan senyuman kepada setiap orang yang kita temui. Tersenyum. Biasakan tersenyum kepada teman kita. Walaupun kita banyak masalah, walaupun kita sendiri banyak masalah, senyum. Tebarkan senyuman. Walaupun kita ada hafalan Al-Quran yang belum kita setoran, pusing gini, bentar lagi hafalan, gimana? Senyum sudah. Karena di dalam sifatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menyebutkan orang yang paling banyak masalah, kata para sahabat, orang yang paling banyak masalah di antara kita adalah Nabi Muhammad SAW. Paling banyak masalah Nabi Muhammad. Kalau kita merenungkan, Nabi Muhammad SAW mulai diutus menjadi Nabi. Nabi Muhammad ini sudah mendapatkan cacian makian daripada satu kota, bukan satu desa, satu kota. Orang Mekah mencaci Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang beriman kecuali istri sama istrinya Nabi Muhammad atau keponakan Sayyidina Abu Bakar saja. 3 orang, 4 orang saja yang beriman. Semua satu kota mencaci Nabi Muhammad. Masalah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menampakkan Islamnya, tiba-tiba
putrinya Nabi Muhammad SAW ketika itu menikah, ya, karena putrinya Nabi Muhammad dua, Sayyidina Zainab sama Sayyidina Ruqayyah, menikah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Mereka berdua menikah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Sehingga putrinya Nabi Muhammad dua-duanya ditalak oleh suaminya. Muhammad SAW dapat masalah baru, pikiran baru. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai diusir dari kota Mekah. Belum selesai masalah yang kedua, datang lagi masalah ketiga. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, apakah selesai masalahnya? Tidak selesai lagi. Ketika sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW terjadi perang Badar. Padahal perang ini di situ 313 orang umat Islam melawan berapa? 1000 orang kafir. Pikir-pikiran lagi. Belum lagi setelah selesai memenangkan perang Badar, baru bahagia sekali dengan kemenangan perang Badar, pulang Nabi Muhammad ke kota Madinah mendengarkan kabar putrinya Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah meninggal dunia. Terus Nabi Muhammad ini dapat masalah kesumpekan. Kalau Nabi Muhammad ini sampai pernah mengatakan kepada umatnya, kalau kalian dapat musibah, ingatlah aku, kata Nabi. Ingatlah musibahku, maka musibah kalian akan kalian anggap ringan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mendapatkan musibah, ingatlah musibah yang aku derita, kata Nabi Muhammad, maka musibah kalian akan terasa ringan. Nabi Muhammad kata para sahabat, orang yang paling banyak musibahnya, dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, dari sahabatnya, dari musuh-musuhnya, dari bahkan orang-orang raja-raja di zaman dahulu yang juga ikut berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak kesumpekan di dalam hatinya, dalam dirinya. Tapi meskipun begitu, kata para sahabat, Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak tersenyum di antara kita. Walaupun banyak yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad juga masih menjadi orang yang paling banyak tersenyum di antara kita, kata para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para sahabat, senyumannya Nabi Muhammad SAW bisa meredakan daripada kesumpekan kita. Jadi para sahabat kalau sumpek menghadap kepada Nabi Muhammad, cuman ingin disenyumi sama Nabi Muhammad SAW, sudah hilang sumpeknya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, yang bisa menebarkan daripada sifat rahmat dalam hati kita adalah apa? Senyum kepada setiap orang yang kita temui. Dan yang kedua atau yang terakhir, yaitu adalah tebarkanlah salam, kata Nabi Muhammad SAW. Ala ukhbirukum, kata Nabi Muhammad, apakah kalian ingin aku berikan kabar tentang sebuah amalan? Jika kalian amalkan, maka kalian akan saling mencintai dan akan tumbuh di dalam hati kalian sifat apa? Sifat rahmat. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, afshus salam, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam dimanapun kita berada, kepada siapapun yang kita temui, ucapkanlah assalamualaikum. Amalan yang simpel, amalan yang mudah, amalan yang mungkin kita anggap remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, dan bekas asarnya nanti di dalam hati kita ini sangat luar biasa. Coba kita amalkan 1 minggu saja, kita amalkan, akan kita tampak di dalam hati kita ini mulai tersinar dalam hati kita cahaya rahmat, cahaya kasih sayang di dalam hati kita. Mulai nanti kita akan lebih sabar lagi, mulai nanti kita akan lebih tawadhu lagi, mulai kita akan lagi lebih menerima daripada kekurangan saudara kita. Lebih kita bisa lebih dewasa lagi daripada menyikapi sebuah masalah dengan apa? Jadi ucapkanlah salam kepada setiap orang yang kita temui. Kalau kita yang ada di pondok ini cukup tebarkan salam ketika kita di pondok. Ketika kita mau masuk kamar kita masing-masing, ucapkan salam. Jangan terus masuk kamar ceklek masuk, udah ngambil kita keluar lagi atau langsung tidur, jangan. Setiap masuk kamar Assalamualaikum yang ada di kamar. Ustaz, kalau tidak ada orang di kamar bagaimana? Tidak apa-apa, Assalamualaikum. Karena yang hidup sama kita ini bukan cuma manusia saja, tapi juga ada jin juga ada sama kita. Ucapkan Assalamualaikum. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada seorang yang mau masuk rumahnya tidak ada orang, ucapkan salam.
mengucapkan salam. Assalamualaikum untuk apa? Membiasakan diri kita tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk musola, menghadiri sebuah majelis, ucapkan salam kepada setiap orang yang kita temui. Bahkan wasiat ini adalah wasiat yang pertama Nabi Muhammad SAW ucapkan ketika Nabi Muhammad pertama masuk ke kota Madinah setelah hijrah. Hijrah dari kota Mekah masuk ke kota Madinah. Hadis pertama Nabi Muhammad, tebarkan salam. Tebarkan salam, kata Nabi Muhammad. Karena dengan menebarkan salam, hati kita satu sama lain akan saling bersatu. Satu lain sama saling mencintai, satu sama lain akan saling menghormati, satu sama lain akan tumbuh rasanya nikmatul ukhuwah, nikmatnya persahabatan, nikmatnya indahnya persahabatan. Maka satu sama lain di antara kita akan saling menutupi aibnya, satu sama lain di antara kita akan saling support, satu sama lain di antara kita akan meninggalkan cacian makian, satu sama lain di antara kita akan meninggalkan ghibah namimah dan yang lain-lain, satu sama lain di antara kita akan saling support, satu sama lain di antara kita akan saling membantu dengan menebarkan daripada salam. Ini perkara-perkara yang kecil yang insya Allah jika kita amalkan akan merubah hidup kita dengan perubahan yang besar dan perubahan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengeluarkan kita di bulan Ramadan yang kemarin, Allah telah menitipkan di dalam hati kita sifat rahmat, telah menanamkan di dalam hati kita benih-benih rahmat, dan insya Allah juga memberikan kepada kita taufik dan rahmatnya agar membantu kita bisa menyirami sifat rahmat yang ada di dalam hati kita dan tumbuh sifat rahmat tersebut di dalam hati kita, dan juga bercabang dengan akhlak-akhlak yang baik yang insya Allah bisa menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan yang fitrah ini, bulan Syawal, menjadi bulan yang paling berkah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dihapus daripada diri kita segala sifat-sifat buruk, dihapus daripada diri kita segala sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak-akhlak yang baik, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang saling membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janjinya Nabi Muhammad, jika seorang berkumpul antara satu saudara, berkumpulnya karena Allah, duduknya karena Allah, bersahabatnya karena Allah, nanti di hari kiamat mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun terlambat ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah dalam pengucapan, dalam penyampaian, atau dari akhlaknya saya, atau dari cara bermuamalah saya ya, kepada teman-teman semua ya, kita mohon ya, kita minta untuk dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berkumpul lagi tempat-tempat yang lebih baik, tempat-tempat di masa-masa yang akan datang dalam keadaan bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga juga Allah mengumpulkan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW di surga yang paling atas. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran kepada Habib Hasan Hasibu yang sangat bermanfaat. Semoga dari ilmu yang kita dapatkan dapat membuat jiwa kita menjadi lebih baik. Dan untuk informasi tambahan, seluruh hadirin dimohon untuk berdiri